Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang suka main PUBG? Nah, game online ini tengah menjadi sorotan pemerintah. Ya, pemerintah mempertimbangkan untuk pembatasan permainan daring atau game online buntut dari kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Apakah SMA itu sedang jadi arena PUBG? Wah, ini yang perlu harus kita selidiki. Yang jelas, Mensesnek itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online ini. Ya. Menurut Mensesnek, game online yang dimaksud berpotensi punya pengaruh yang kurang baik bagi anak-anak atau pelajar. Nah, khawatirnya dampak ini akan terus merambat ke generasi yang mendatang. Nah, bagaimana cara kita ngatasi ini semua? Yuk kita ngomong di sini, kita ngobrol di sini bersama Bung Rizky Awal. Ya, Insya Allah obrolannya akan solutif. Semoga menjadi masukan bagi pemerintah. Nah, kita sapa beliau. Assalamualaikum Bung Rizky. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang dan rekan-rekan dari KC News dimanapun berada tetap mengopinikan kebenaran di tengah kondisi yang kadang tidak waras hari ini. Oh ya, Mas Nanang. ya Bung Rizky, PUBG ini kan sebuah game online yang menjadi favorit Gen Z, Gen Alpha ya. Di samping ada Mobile Legends dan lain sebagainya. Nah, ini di balik setelah kasus ledakan di SMA Negeri 2, SMA Negeri 72 di Jakarta, pemerintah mulai menyoroti ini ya. Ini dampaknya buat pelajar seperti bagaimana, kemudian mekanisme untuk mencegah dampak-dampak negatif ini bagaimana. Menurut Bung Rizky gimana, Bu? Ya, pertama saya turut berduka dengan apa yang dialami oleh teman-teman di SMA Negeri 72 Jakarta ya. Jadi ini menjadi suatu evaluasi besar bersama di pendidikan kita hari ini dan kehidupan sosial bermasyarakat kita hari ini tentang tragedi ini. Jadi radikalisme dan terorisme itu tidak sekedar bukan muncul dari agama saja, tapi bisa jadi dari pendidikan dan latar belakang masalah kehidupan seseorang itu bisa memunculkan radikalisme dan terorisme. Bahkan saya rasa nih si pelaku itu tidak tergabung dengan gerakan-gerakan yang selama ini dituduh sebagai gerakan jihadis mungkin ya gitu. Karena apa buktinya? Karena dia nggak Jumatan. Satu sisi yang perlu diperhatikan karena yang bersangkutan pelaku itu tidak melakukan ibadah Jumat. Ya, sedang tidak melakukan ibadah Jumat artinya tidak mungkin dong ini perilaku kaum jihadis. Kemudian kedua terkait dengan game yang sedang viral dibahas yaitu PUBG. Jadi mungkin perlu diketahui sendiri oleh para netizen sendiri ya yang belum mengerti PUBG itu kepanjangan dari Player Unknown Battleground atau PUBG ya. Salah satu game Battle Royale yang sangat populer di seluruh dunia yaitu di mana pemain dijatuhkan ke sebuah pulau dan harus bertahan hidup dengan mencari senjata, perlengkapan dan mengalahkan pemain lain yang tersisa sampai satu orang atau satu tim sebagai pemenangnya. Ini sejarah dan bagaimana game PUBG itu dimainkan gitu ya. Dan ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan game Korea yaitu Blue Hole ya yang bermarkas di Korea Selatan yang kita kenal sebagai PUBG Corporation. Jadi penting diketahui latar belakangnya rilis di tahun 2017 meledak pertama kali versi PC resminya di tahun Desember 2017, kemudian akhirnya muncul di basisnya di permainan HP ya, mobile itu di 2018 sampai 2019 bermunculan. Dan sampai saat ini PUBG menjadi salah satu game terlaris di dunia ya, termasuk Indonesia. Kaitan dengan apa yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta ini membuktikan bahwasanya gini, ketika filterisasi itu tidak terjadi sedemikian rupa dalam pendidikan kita,
Dan filternya apa sih? Apa yang membuat anak-anak itu bisa memfilter ini game baik dan game buruk? Selain itu fungsi dari pendidikan, juga ada fungsi dari pemerintah untuk bisa memperingatkan, mengakses siapapun yang bisa mengakses PUBG itu harusnya adalah mereka yang secara emosional dan secara latar pendidikannya sudah nyaris aman, sehingga tidak punya pemikiran untuk melakukan hal yang serupa. Kalau kita perhatikan Mas Nanang dan teman-teman semuanya, apa yang dilakukan di SMA 72 menurut saya pelaku ini eh, tersendiri tapi mengorganisirnya luar biasa. Dari mana pikiran itu bisa terasah sedemikian rupa? Bisa jadi timbul dari permainan PUBG itu sendiri. Ketika dengan strategi demikian, bagaimana dengan senjata minimal itu bisa mengalahkan musuh sedemikian banyak. Maka kita perhatikan yang bersangkutan itu memahami kapan teman-temannya itu bisa berkumpul dan pada saat kapan dan titik-titik mana bom itu diledakkan. Kita bisa melihat bom yang meledak itu kan ada 2 titik ya, di masjid dan juga di pagar keluar. Nah, ini cara, menurut saya cara yang dimainkan yang bersangkutan, ya pelaku ini kan berarti berpikir matang gitu. Di masjid karena korban berkumpul di masjid, ketika mereka berkumpul keluar ke masjid untuk dari masjid ketika terjadi ledakan, maka akan mencari pintu keluar. Nah, ketika dia pasang itu di bom yang kedua di gerbang keluar, artinya dia mengetahui detail bahwasanya oh ya bakal terjadi ledakan di yang kedua yang bisa memperparah kondisi jumlah korban. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan, disimak baik-baik oleh kita semua gitu. Bahaya, meskipun PUBG hanya sebuah mobile, tapi kalau tidak diinisiasi dengan kesadaran penuh, ya tidak ada filter penuh, bisa akan berakibat fatal bagi eh, kehidupannya gitu, Mas Nanang. Iya, Bung, apakah pembatasan game online itu akan efektif untuk membatasi perilaku kekerasan ya? Mungkin dulu pernah viral kan sebelum adanya game online tahun 99, dua remaja di USA habis main PS, kemudian dia nembaki satu kelas termasuk gurunya. Itu kan belum ada game online kan gitu ya. Nah, apakah game ini harus dimusnahkan, Bung ya? Game ini harus dimusnahkan dari muka bumi ini ya. Kemudian remaja kita dibiasakan untuk membaca. Nah, apakah seperti itu? Nah, Nah supaya apa ya? ini hmm, Silakan, silakan. bagi saya ini nggak solutif ya, dengan memusnahkan itu teknologi sudah terlampau berkembang. Hmm. Bayangin teknologi itu terlampau berkembang. Artinya ketika hanya memusnahkan game-game yang ada, nanti akan muncul game serupa loh. Hmm. Ya tuh. Yang ya namanya anak muda itu kalau dilarang satu, mereka akan mencari celah. Ya kebiasaan apa yang dilakukan oleh pelaku ini kan kabarnya dia biasa masuk ke dark web. The dark web itu apa? Dark web itu adalah situs-situs yang nggak bisa diakses dengan ngetik langsung di Google, itu nggak bisa. Ya, muncul di dark web itu nggak bisa. Dia harus pakai beberapa aplikasi atau filterisasi sehingga dia bisa masuk ke situs gelap itu. Sehingga apa yang dia pelajari itu kan uh, terjadi karena dia berpikir, oh ya gimana caranya untuk bisa meledakkan sesuatu, butuh alat peledak. Apa yang perlu dibutuhkan untuk membuat alat peledak? Maka dia mengumpulkan bahan-bahan itu dari kaleng, dari timer, dari segala macam. Wah, ini menurut saya ini cerdas luar biasa untuk itu. Jadi kalau disebut ya harus apa memban akun game online, menurut saya justru khawatir nanti kita dinepalkan dengan kondisi ini. Jangan salah, pecinta PUBG itu luar biasa banyaknya gitu. Kalau ujung-ujung di ban ini ya Ya. ya mungkin akan terjadi Nepal versi kedua gitu. Ya. Uh, Ya, bahkan bisa jadi akal para pengguna game ini akan menunjukkan jati dirinya di dunia nyata gitu. Ya, karena mereka sudah berlatih matang ya di PUBG itu bagaimana cara mengalahkan musuh segala macam. Kalau ini dilarang, bahkan itu akan berembet pada game-game yang lainnya. Menurut saya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah itu bukan melarang game online-nya, tapi bagaimana fungsi pemerintah pertama memfilter game-game yang bermasalah satu, yang kedua, memfilter syarat dan ketentuan bagi game-game tersebut, ya supaya bisa terakses. Nah, yang ketiga apa? Pembinaan pendidikan itu tidak sekedar diserahkan kepada sekolah,
peran pendidikan itu harus juga berasal dari rumah. Apa yang menyebabkan si pelaku ini melakukan tindakan peledakan di SMA Negeri 72 itu adalah bagaimana di dalam urusan rumah dia merasa dikucilkan tersendiri ketika ibu dan bapaknya bercerai gitu. Akhirnya dia anak cowok nih, introvert garis keras katanya kan gitu ya, yang pendiam, ya, tempat curhatnya nggak ada, maka itu akan menimbulkan masalah-masalah yang baru dan runyam. Ya, dalam bahasa kerennya terjadi rungkat. Jadi kalau pemerintah ini memban game secara langsung, menurut saya ini bakal terjadi Nepal versi kedua nih gitu. Ya, tanpa pikir panjang udah gitu. Ya. Pemain PUBG akan ditolong sama pemain Mobile Legends sama Free Fire juga nanti kan gitu. Wah, itu gabung sudah jadi akan terjadi kekacauan di Indonesia ini gitu Mas Anang. Iya, khawatirnya pemain PUBG sama Free Fire bawa senjata anginnya, kemudian ya pemain Mobile Legends bawa celurit dan sebagainya. Ya Allah, kita nggak bisa bayangkan. Oke Bung, ini gimana ya evaluasi psikologis dan sosial yang kira-kira dapat membantu untuk mengidentifikasi ini anak kecanduan, ini anak udah terpapar game sampai dia tuh sangat agresif, agresivitas sampai nyakiti temennya kayak tadi sampai meledakkan sekolah atau gimana. Nah, kira-kira langkah yang perlu ditempuh oleh keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat ini bagaimana, Bung? Ini langkah praktis sih ya. Ini sangat praktis menurut saya kan. Biasa ini solusinya apa? Pertama ya, jadikan lingkungan keluarga sampai lingkungan sekolah itu sebagai lingkungan yang agamis. Satu, bagaimana bisa menimbulkan lingkungan agamis, maka harus diberikan pendidikan spiritual religi yang itu bukan sekedar mengajarkan nilai-nilai fikih, tapi juga mengajarkan nilai-nilai logika atau dasar dalam berpikir di dalam Islam. Berapa lama? Bagaimana caranya? Nanti bisa hubungin tim KC News. Kayaknya teman-teman KC News ada nih solusinya terkait dengan ini. Ya insya Allah pihak sekolah, bila perlu nih Menteri Pendidikan dasar dan menengah ya, itu hubungi langsung nih pihak KC News untuk gimana nih kerjasama. Insya Allah teman-teman KC News akan siap membantu memberikan bagaimana pola yang baik dari urusan rumah sampai sekolah, bagaimana mempolakan pendidikan itu supaya tidak lahir tindakan-tindakan sekeji itu. Ingat, permasalahan generasi kita bukan perkara tindakan bom ini saja, tapi perkara sekularisme, perkara hedonisme, perkara seks bebas yang sudah kemana-mana ini jadi masalah juga. Runyamnya begitu. Kenapa demikian terjadi? Karena sisi religinya, sisi spiritualnya itu tidak ditekankan dalam setiap nilai-nilai pendidikan, dalam setiap nilai-nilai kurikulum kita. Jadi kalau mau deal-dealan ya silakan sama KC News kayaknya. Soalnya teman-teman KC News kayaknya tidak ngasih anggaran amplop yang cukup besar ya. 5M ya. Makasih Mas, mohon maaf merepotkan. Itu anggarannya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ya karena gini Mas Nana, kalau kita kasihkan solusi sementara itu akan berulang kembali. Solusi sementara itu akan berulang kembali. Maka cara yang paling layak adalah mekanisme pendidikan hari ini itu tidak memisahkan antara nilai agama dengan nilai akademik. Ya, coba bayangkan anak kelas 12 SMA dengan pemikiran yang sudah matang begitu, dia bisa meracik bom. Artinya dia belajar bagaimana teknik kimia itu terjadi. Ya, ini kan nggak ada di pelajaran geografi, nggak ada. Tapi ini ada di pelajaran kimia dan fisika. Fisika dan kimia. Nah, fisika itu bagaimana cara menghubungkan antara kabel-kabel yang tertentu, kutub positif dan kutub negatif, sehingga bisa menjadi satu rangkaian dengan bahan kimia yang akhirnya memberikan efek untuk berarti bagi dia untuk menimbulkan tadi gitu. Itu yang pertama. Yang ketiga bagi saya ya peran aktif pemerintah terkait dengan game online ini bukan justru sering mengajarkan pendidikan game online, bukan ya.
Ini kan ada beberapa sekolah bahkan menjadi kurikulum jadi e-sport ya, e-sport. Nah, menurut saya nggak layak untuk diberikan di awal tentang e-sportnya itu kalau tidak diberikan dasar pemikirannya. Dasar pemikiran mengubah mindset anak-anak itu supaya menyadarkan diri gitu. Supaya tidak ketergantungan kepada game online itu gitu. Nah, saran tiga-tiganya ini kalau mau didengar nih gitu, mau dijalankan ya, dan dengar nih kalau bisa disebar ini loh ternyata versi tidak hanya sekedar memblok PUBG, ini ada solusi tuntas dari teman-teman KC News. Menurut saya bagi pendengar viralkan nih konten ini hari ini gitu. Ya, Bung Rizky. Ada kekhawatiran jika game beraroma kekerasan dengan genre tembak-tembakan, genre tawuran 5 lawan 5 itu bisa diakses secara luas. Nah, kira-kira tadi kan kalau mau diberantas gamenya kan nggak bisa, nanti berantas satu muncul lagi kayak udah kayak wabah kan gitu ya. Kebijakan yang realistis dan edukatif seperti apa yang harus diterapkan pemerintah untuk mengarahkan penggunaan teknologi ini supaya remaja kita tetap sehat, aktif, gak mageran, apalagi sampai kepikiran untuk meledakkan septic tank atau apa kan gitu ya. Gimana Bung? Ya, karena menurut saya, Mas Anang, ada ruang-ruang yang itu sekarang ini tidak dimanfaatkan baik oleh generasi muda kita. Sehingga ruang-ruang ini digunakan mereka untuk hal-hal yang menurut generasi X dan generasi Y itu sesuatu yang mungkin tidak banyak manfaatnya. Nah, termasuk dengan tadi, ya, kecanduan pada game online itu sendiri, gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena mekanisme pemikiran dasar di pelajar itu tidak dibentuk menurut saya gitu ya. PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak cukup untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, justru menurut saya penyelesaian masalah ini adalah mengembalikan ide dasarnya kepada nilai-nilai syariah, nilai-nilai akidah di tengah-tengah siswa kita hari ini. Kalau ini dipenuhi, insya Allah nih teman-temannya tidak akan timbul pelaku-pelaku seperti SMA 72 dan tidak akan timbul bully-bullying seperti apa yang berdampak pada pelaku ini tadi. Kenapa itu bisa terjadi bully itu karena tadi sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan sekuler, bukan sistem pendidikan berbasiskan Islam. Jadi saran saya itu praktisnya begitu. Kalau mau detailisasi agak panjang, bisa kita buat kelas tersendiri ya, atau Pak Menteri bisa datang ke teman-teman KC News untuk bisa berdiskusi dengan matang. Gitu. Itu Mas Ya, Ana. luar biasa. Silakan datang Pak ke Kajinus. Ya, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Sekali lagi kita punya target 2045 Indonesia emas. Jangan sampai 2045 menjadi Indonesia lemas, cemas, bahkan ya meledak. Tapi meledaknya bukan meledak dalam konteks yang baik, tetapi kehancuran dari pola pikir generasi muda kita. Naudzubillah, teman naudzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Bung Rizky atas pemaparannya. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua dan semoga Bung Rizky sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Tetap semangat, tetap berjuang untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya Nang Siawan undur diri, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share banyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia pun di akhirat. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.